Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai materi emosi positif. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu saya Paulina Astana Putri, kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Novita Kurnia Putri, Nurhadianto Jayadi, Farhadia Alberik, Fikri Alfanur Hawari, dan Ahda Sifat Ilyasa. Next. Adapun topik-topik pembahasan pada materi emosi positif ini yaitu yang pertama, definisi dan macam-macam emosi positif, lalu selanjutnya ada karakteristik dan sumber emosi positif, selanjutnya ada dampak emosi positif, dan yang terakhir ada cara membangun atau meningkatkan emosi positif. Untuk materi mengenai definisi dan macam-macam emosi positif akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi emosi positif. Emosi positif adalah perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif dalam diri kita. Misalnya bahagia saat mendapatkan hal yang kita mau, merasa lega ketika terhindar dari bahaya, atau merasa bersyukur dengan kondisi yang kita miliki. Emosi positif ialah respon yang timbul akibat adanya stimulus atau rangsangan dalam konteks hal positif. Misalnya memperoleh kemenangan dari lomba karya ilmiah, sehingga memunculkan emosi senang atau gembira. Emosi positif merupakan perasaan positif atau reaksi yang menyenangkan. Emosi positif bisa berupa bahagia, senang, rileks, tenang, dan sebagainya. Menurut Safari dan No Friends pada 2012. Macam-macam emosi positif. Yang pertama adalah gembira. Harfiahnya gembira memiliki arti yang sama dengan bahagia, tapi bila digambarkan, perasaan sukacita ini hanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat atau hanya dalam momen tertentu. Yang kedua, bersyukur. Rasa syukur adalah perasaan yang memotivasi seseorang untuk membalas sesuatu dengan berbagai cara, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih. Perasaan ini memiliki makna yang lebih dalam dan lebih berkesan. Emosi ini biasanya menyadarkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, bangga. Untuk mencapai sesuatu yang Anda inginkan, tidak selalu mudah. Pasti membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Setelah Anda berjuang keras dan akhirnya berhasil, Anda pasti merasakan kebanggaan pada diri Anda sendiri. Rasa bangga pada usaha diri sendiri membantu Anda mengenali kemampuan dan memotivasi diri sendiri supaya tujuan di masa depan tercapai. Yang keempat, tenang. Perasaan tenang digambarkan seperti perasaan riang yang santai. Perasaan ini menandakan bahwa Anda sedang merasakan kedamaian yang biasanya muncul saat Anda memanjakan diri dengan liburan atau melakukan hobi. Fredrickson berpendapat bahwa perasaan ini mendorong seseorang untuk menikmati sesuatu, mengevaluasi dan memahami diri. Yang terakhir adalah humor. Melihat sesuatu yang lucu seperti acara komedi di televisi bisa membuat Anda terhibur dan larut dalam tawa. Nah, orang yang suka humor atau melucu biasanya cenderung disukai banyak orang karena bisa membuat orang tertawa. Inilah cara mudah untuk menjalin hubungan dan memperkuat hubungan Anda dengan orang lain. Next. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik emosi positif. Dalam bentuknya, emosi mempunyai suatu karakteristik. Karakteristik artinya dalam KBBI mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Beberapa karakteristik emosi positif tersebut antara lain yaitu yang pertama, gembira atau sukacita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara harfiah, gembira memiliki arti yang sama dengan bahagia. Tapi bila digambarkan, perasaan sukacita ini hanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat atau pada momen-momen tertentu. Misalnya, ketika seseorang melihat senyum pertama bayi yang baru lahir, pergi ke tempat wisata, atau makan malam bersama orang yang mereka sukai. Perasaan gembira menandakan bahwa seseorang sedang merasakan kenyamanan pada sebuah pengalaman. Selanjutnya, bersyukur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih. Berterima kasih ini diartikan
dengan melakukan hal yang dianggap menerima atas apa yang diberikan atau sesuatu yang pernah terjadi pada suatu hal. Karakteristik emosi positif bersyukur adalah menerima segala apapun yang diberikan Tuhan, menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Intinya adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Rasa syukur adalah perasaan yang memotivasi seseorang untuk membalas sesuatu dengan berbagai cara. Bukan hanya sekadar ucapan terima kasih, perasaan ini memiliki makna yang lebih dalam dan lebih berkesan. Emosi ini biasanya menyadarkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah bangga. Menurut KBBI, arti bangga adalah besar hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Untuk mencapai sesuatu yang seseorang inginkan, tidak selalu mudah. Pasti butuh ketekunan, kerja keras, dan waktu. Setelah seseorang berjuang keras dan akhirnya berhasil, seseorang pasti merasakan kebanggaan pada diri sendiri, rasa bangga pada usaha diri sendiri, membantu seseorang mengenali kemampuan dan memotivasi diri sendiri supaya tujuan di masa depan tercapai. Selanjutnya adalah tenang. Menurut KBBI, arti kata tenang adalah kelihatan diam, tidak bergerak-gerak atau berombak. Contohnya, sungai ini tenang airnya, seketika itu laut pun tenang. Arti lainnya dari tenang adalah diam, tidak berubah-ubah. Jadi emosi tenang adalah emosi ketika seseorang merasakan kedamaian diri dan muncul ketika seseorang nyaman dengan sesuatu. Perasaan tenang digambarkan seperti perasaan riang yang melau dan santai, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Perasaan ini menandakan bahwa seseorang sedang merasakan kedamaian yang biasanya muncul saat seseorang memanjakan diri dengan liburan atau melakukan hobi. Perasaan ini mendorong seseorang untuk menikmati sesuatu, mengevaluasi, dan memahami diri sendiri lebih baik. Selanjutnya adalah humor. Humor adalah sikap yang cenderung dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu gelak tawa. Istilah ini berasal dari istilah medis Latin kuno yang mengajari bahwa keseimbangan cairan dalam tubuh manusia yang dikenal sebagai humor, yang diatur oleh kesehatan dan emosi manusia. Karakteristiknya dapat dilihat ketika melihat sesuatu yang lucu, seperti acara komedi di televisi bisa membuat seseorang terhibur dan larut dalam tawa. Selanjutnya yaitu berharap. Menurut KBBI, arti kata harap adalah berkeinginan supaya terjadi. Arti lainnya dari berharap adalah meminta supaya. Karakteristik harapan adalah emosi positif yang seseorang rasakan ketika membayangkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya kagum. Karakteristiknya, kekaguman seseorang dapat dilihat pada suatu hal yang menunjukkan ketertarikan pada sesuatu yang lebih dalam. Cobalah Anda bayangkan tokoh-tokoh hebat yang berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Nah, ketertarikan dan kekaguman inilah yang bisa membuat orang termotivasi untuk berhasil dalam melakukan suatu hal. Selanjutnya adalah cinta. Emosi positif ini adalah emosi yang paling lengkap dari yang lainnya. Karakteristik emosi cinta dibanding emosi lainnya, cinta adalah emosi yang paling lengkap. Mengapa? Cinta meliputi berbagai emosi seperti gembira, bersyukur, ketenangan, bangga, kekaguman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sumber-sumber emosi positif. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Misalnya beberapa orang merasa berbuat keliru dan merasakan kemarahan dengan lebih gampang dibandingkan orang lain. Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Intinya, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens atau memiliki intensitas afek atau perbedaan individual dalam daya di mana individu-individu mengalami emosi mereka itu tinggi. Yang kedua, biologi emosi. Secara semua emosi bermula dari sistem limbik otak yang perangsangkaan mempunyai ukuran sebesar sebuah kacang kenari dan terletak di batang otak. Sistem limbik adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi.
seperti marah, takut, dan dorongan seksual. Sistem limbik terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak terlalu aktif. Sistem limbik setiap orang tidaklah sama. Sistem limbik yang lebih aktif terdapat pada orang-orang yang depresi, khususnya mereka yang memperoleh informasi negatif. Begitupun sebaliknya, emosi positif muncul ketika mereka dapat menekan tingkat depresi mereka dan memunculkan perasaan-perasaan positif. Selanjutnya, cuaca. Cuaca dijadikan sebuah peristiwa yang sangat memberikan pengaruh terhadap emosi positif. Seorang pakar menyimpulkan, berlawanan dengan pandangan kultur yang saat ini ada, data yang ia peroleh menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih positif pada hari yang cerah atau sebaliknya. Lalu selanjutnya tidur. Mutu tidur memengaruhi suasana hati dan emosi positif. Para sarjana dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan beradanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Tidur merupakan suatu aktivitas yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Tidur berpengaruh terhadap produktivitas, kestabilan emosi, kesehatan otak, dan menjaga kesehatan jantung, fungsi imun tubuh, kreativitas, vitalitas, hingga menjaga berat badan stabil. Butuh waktu yang cukup untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Lalu selanjutnya hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati atau emosi emosi negatif terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik atau emosi positif di hari libur atau setelahnya. Lalu selanjutnya aktivitas yang diperkerjakan secara sosial. Orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial dan sebaliknya. Interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang positif. Lalu yang terakhir tadi usia. Suatu penelitian atas orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya makin jarang terjadi seiring lebihnya usia seseorang. Selanjutnya, dampak emosi positif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai dampak emosi positif. Di sini ada beberapa dampak emosi positif. Yang pertama adalah membuat diri lebih tenang, terutama saat mengambil keputusan. Ketika seseorang berada di dalam suatu masalah ya, khususnya, ia akan mungkin merasa tertekan. Nah, apabila ia dapat merasakan enjoy dan menikmati hal tersebut, kemudian dapat memunculkan emosi-emosi positif di sana, ia akan dapat cenderung lebih tenang dan dapat dengan tenang mengambil keputusan secara tepat. Kemudian selanjutnya adalah dapat mengurangi efek stres, cemas, dan sedih. Stres, cemas, dan sedih dapat menimbulkan tekanan tersendiri pada individu. Bisa jadi ia akan merasa tidak nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-harinya karena terbayang-bayang akan perasaan stres, cemas, dan sedih tersebut. Namun ketika seseorang tersebut dapat merasakan emosi positif di sana, maka emosi tersebut dapat mengurangi efek dari perasaan stres, cemas, dan sedih tersebut. Bahkan ketika emosi positif tersebut dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, maka bukan tidak mungkin perasaan stres, cemas, dan sedih tersebut perlahan-lahan akan hilang. Kemudian dampak yang ketiga adalah emosi positif ini dapat menjaga kesehatan. Emosi positif yang dirasakan individu dapat meningkatkan kesehatan pada individu tersebut. Emosi positif biasanya memunculkan rasa senang, dan dari senang bisa memunculkan rasa bahagia. Ketika seseorang merasa bahagia, maka kesehatannya akan dapat terjaga. Karena seperti yang kita tahu bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental atau kesehatan dalam perasaan. Kemudian dampak yang keempat adalah dapat memunculkan rasa bahagia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa emosi positif ini dapat memunculkan perasaan senang. Kemudian bila perasaan senang ini bertahan dalam jangka waktu yang lama, ia akan dapat memunculkan perasaan bahagia dalam menjalani kehidupannya.
sehingga hidupnya akan menjadi lebih menyenangkan dan ia dapat menikmati hidupnya dengan lebih baik. Kemudian dampak yang kelima yaitu dapat meningkatkan imun tubuh. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di tahun 2006. Penelitian ini menemukan adanya hubungan antara emosi positif dengan peningkatan sistem pertahanan tubuh. Peneliti melakukan percobaan dengan memberikan vaksin hepatitis B kepada 81 pelajar dan kemudian melakukan penilaian terhadap emosi mereka. Pelajar dengan emosi positif memiliki hampir 2 kali lipat respon antibodi yang lebih tinggi terhadap vaksin. Yang mana hal tersebut menandakan bahwa mereka yang memiliki emosi positif ini memiliki sistem imun yang lebih kuat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu cara membangun atau meningkatkan emosi positif. Banyak sekali macam-macam cara seseorang dalam membangun atau meningkatkan emosi positif. Tentunya masing-masing individu juga memiliki cara yang unik atau khas yang bisa membangun emosi positif. Berikut ini beberapa cara yang bisa diterapkan dan umum dilakukan untuk membangun emosi positif. Yang pertama, masukkan hiburan dalam jadwal harian. Saat membuat jadwal harian, jangan pernah lupakan aktivitas yang membuat hari menjadi lebih menyenangkan. Apapun bentuknya, lakukan hal yang menurut diri sendiri menyenangkan setiap hari, meski hanya beberapa saat saja, seperti bermain game, menonton film, dan lain-lain. Yang kedua, ajak diri menjadi kuat dan mandiri. Ada saatnya energi melemah dan masih harus menyelesaikan pekerjaan. Namun coba lawan rasa malas atau apapun yang melemahkan semangat. Sikap mental ini bisa dibangun dan dibiasakan sebagai tahapannya. Coba ukur kemampuan dalam olahraga. Paksakan untuk melakukan gerakan olahraga dalam hitungan 10 menit saat mengikuti kelas olahraga dengan personal trainer. Misalnya, diri akan dipaksa menyelesaikan waktu olahraga, sekalipun sudah terlihat menyerah. Ketika mengikuti perintah instruktur, tanpa disadari sudah menyelesaikan gerakan tersebut dan bisa melewatinya dengan baik. Kemampuan yang dibiasakan ini bisa membantu merasa lebih percaya diri dan memperkuat sistem kekebalan. Hormon pembangkit gairah dan semangat juga akan terpompa. Selanjutnya, melawan stres. Praktekkan strategi sederhana untuk mengurangi stres. Bentuknya bisa dengan mengatur pernafasan dengan perlahan. Ambil nafas mendalam dari hidung, lalu keluarkan perlahan melalui mulut. Ulangi 3 hingga 4 kali untuk memberikan kesempatan oksigen masuk dalam aliran darah dan memberikan rasa tenang. Yoga dan meditasi juga menjadi cara efektif untuk mengurangi stres, depresi, dan kepanikan. Jalan kaki selama 10 menit juga membantu untuk melawan stres. Lalu berbagi dengan orang lain. Kemampuan yang dimiliki ini bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Cari bentuk kerelawanan yang bisa memanfaatkan kemampuan diri. Bisa ditemukan di bidang pendidikan, klub, ataupun komunitas. Penelitian membuktikan menjadi relawan membuat seseorang lebih bahagia dan meningkatkan kesejahteraan. Perasaan terikat dan terlibat dalam aktivitas komunitas baik bagi kesehatan emosi. Cara ini juga baik untuk mempelajari kemampuan lain dan kesempatan berkenalan dan menjalin relasi. Lalu yang terakhir, memberikan apresiasi terhadap orang lain. Berkumpul bersama teman, keluarga, atau sahabat, setidaknya sekali atau 2 kali sebulan. Keterbukaan dan kepercayaan bersama orang terdekat membuat diri lebih kuat menghadapi berbagai persoalan tiap harinya. Berbagi cerita atau sekadar bersenang-senang baik untuk kesehatan, apalagi jika melepas tawa. Tertawa menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi hormon stres, dan melepas endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit. Hubungan baik juga bisa dilakukan dalam lingkungan kerja, kolega, atau rekan kerja yang membutuhkan dukungan. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Dan yang terakhir, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi pada pagi hari ini. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya emosi positif itu memiliki macam dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari macam dan karakteristik tersebut akan membawa sebuah dampak yang tentunya berbeda pula.
Selain itu juga ada beberapa sumber emosi positif, seperti olahraga yang teratur, tidur dengan pola yang cukup, itu juga dapat berpengaruh pada emosi yang positif. Nah, dampak yang dihasilkan dari emosi positif, yakni dapat membuat seseorang menjadi lebih tenang, mengurangi stres, menjaga kesehatan secara fisik maupun psikis, serta memunculkan rasa bahagia, dan yang terpenting adalah meningkatkan imun tubuh. Oleh karena itu, dengan emosi positif seseorang, tentunya dapat menjaga kehidupannya. Sehingga seseorang itu dituntut harus bisa menjaga ataupun membangun sebuah emosi positif tersebut. Adapun cara maupun strategi dalam membangun emosi positif, yakni dengan cara menjaga pola waktu untuk tidur, ada saatnya untuk memikirkan pekerjaan, ada juga saatnya untuk memikirkan hal untuk istirahat. Selain itu juga, salah satu cara untuk membangun emosi yang positif, yakni dengan bercerita dengan orang lain. Membangun dalam bercerita dengan orang lain, walaupun tidak meringankan beban, akan tetapi setidaknya ada perasaan lega dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Begitu kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Untuk itu terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami memaparkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.